Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara penggunaan Zoom Meeting. Nah, terlebih dahulu saya akan membuat akun Zoom Unlimited. Mengambil emailnya dari tmailgen.com. Saya gunakan email ini saja. Kemudian saya buka zoom.us. Ini menunggu email masuk dari Zoom terlebih dahulu. Ini saya sudah coba dari kemarin ya. Ternyata setelah dari proses ini, seharusnya emailnya sudah dikirim ke sini. Tetapi email yang dari Zoom itu walaupun sudah ditunggu lama masih belum bisa masuk. Nah, seperti itu saya langsung contohkan menggunakan email Zoom Unlimited yang sudah pernah saya buat ya. Saya sudah pernah membuat. Daripada tadi yang menunggu yang itu lama, saya coba praktekkan menggunakan yang ini saja. Jadi saya sign in. Nah, ini contoh akun Zoom Unlimited yang sudah pernah saya buat. Kemudian, nah sebelum masuk ke Zoom, ada beberapa hal yang perlu di setting terlebih dahulu. Waiting room. Ini kalau kita aktifkan maka nanti akan ada ruang tunggu terlebih dahulu sebelum anak-anak masuk. Saya settingnya perlu dipakai ini saja ya. Ini chat sudah. Screen sharing saya buat host only ya saja. Annotation sudah nyala, whiteboard juga sudah. Kemudian breakout room
juga sudah nyala. Ini sudah bisa kita pakai. Ya, seperti itu saya akan masuk ke Zoom. Saya cek dulu sebentar. Nah, emailnya masih belum masuk. Saya kalau nungguin ini nanti nggak jadi praktek yang lain. Oke. Nah, di sini kemudian poin nomor 2 membuat schedule. Jadwal. Nah, biasanya karena link Zoom yang saya pakai itu terus saya gunakan, maka saya biasanya akan memilih recurring meeting. Atau jika ingin hanya hari tertentu, kita bisa atur di sini mau tanggal berapa, semua besok hari Jumat bisa kita atur beserta jamnya, jam berapa, jam 7 seperti itu. Tapi saya biasanya pakai link yang sama ya, supaya anak-anak tidak bingung, karena anak kelas 1 itu masih diaturkan oleh pendampingnya, oleh orang tua. Nah, makanya saya biasanya menggunakan link yang sama. Jadi saya recurring meeting, kemudian menggunakan ini generate automatic, tidak menggunakan PMI. Kemudian passwordnya saya ubah saja yang mudah, meeting room video. Nah, ini supaya nanti ketika anak masuk tidak langsung rame, saya biasanya di mute dulu. Oke, sudah. Yang poin berikutnya adalah memasang undangan di e-learning. Nah, ini tadi schedule yang sudah saya buat. Saya copy dulu. Saya buka e-learning. Saya masukkan di perhitung kelas 1A saja. Nah, ini saya coba masukkan di yang paling bawah saja, karena hanya sebagai contoh. Untuk hari ini, hari Rabu,
Nih, Zoom pengurangan susun pendek sudah saya masukkan, linknya bisa diklik di atas ini atau yang ada di bawah, atau bisa menggunakan meeting ID yang sudah disertai password. Saya coba buka. Nah, kalau seperti ini berarti linknya sudah bisa. Kemudian share video audio. Kita sekarang masuk ke Zoom-nya. Ini yang sudah saya buat tadi. Mulai saja di sini. Ini saya contohkan saja ya. Share video audio. Oke, untuk share pertama video terlebih dahulu. Nah, kalau video dipastikan yang bawah ini sudah tercentang semuanya. Jadi biar suaranya bisa keluar, dan karena video itu adalah cuplikan klip, ada video klipnya, maka optimize for video klip ini juga kita centang. Itu untuk video. Kemudian untuk audio, nah ada sedikit perbedaan. Kalau audio kita pilih yang ini, music or computer sound only, share. Nah, ini kita tinggal buka saja playernya lagu yang mau kita mainkan. Maka nanti tidak akan muncul video klipnya, tetapi hanya audionya saja yang terdengar. Nah, selama tetap ada tulisannya you are sharing computer sound, maka di sini musik atau lagu yang kita nyalakan juga akan terdengar pada partisipan. Seperti itu. Saya stop. Berikutnya share screen. Oke. Share screen, saya pilih share ini. Kemudian saya pilih materinya. Nah, biasanya kan ada beberapa saat untuk memunculkan share screen-nya ini di partisipan. Mohon maaf ya, suaranya ada kunjungan anak-anak mengambil hadiah di sekolah. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini share screen-nya menjelaskan materinya, tentang bacaannya. Nah, kadang-kadang mereka kan masih perlu ini ya, mengeja, membacanya, ada yang masih per kata. Nah, kita sangat terbantu dengan share screen ini, karena bisa ditunjukkan apa yang ini dibaca apa, yang ini dibaca apa, seperti itu ya untuk share screen. Selanjutnya board.
import di sini, kemudian pilih yang ini, whiteboard. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, seperti papan tulis. Kita bisa tuliskan di sini. Semua untuk pelajaran berhitung, susun pendek. Kurang, nah di sini bisa dituliskan berapa anak-anak. Nah, seperti itu. Untuk di whiteboard ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk teks. Ini yang tadi saya pakai. Kemudian ada draw. Nah, kalau mau menggambar dengan bentuk-bentuk yang telah disediakan atau stem. Nah, nanti kalau jawabannya betul, boleh dikasih tanda atau diberi bintang. Nah, seperti itu. Ada spotlight untuk menunjuk nanti atau eraser. Nah, untuk menghapus. Nah, ini juga bisa di undo atau di redo. Ini ada, nah ini format kalau kita mau mengganti warna atau ketebalan line, font, ukuran seperti itu. Dan ini adalah clear. Nah, kalau yang ini all drawing ini berarti hilang semua ya. Kalau kita pilih yang ini my drawing berarti yang hanya saya tulis saja yang hilang. Nah, ini yang hanya viewer tulis. Kemudian di sini ada pilihan save. Nah, mau di save dalam bentuk apa? PNG atau PDF juga bisa. Seperti itu. Oke, saya stop dulu. Untuk whiteboard, kemudian annotate. Nah, untuk annotate ini saya contohkan ini saja. Oh, share screen dulu. Oke, tadi tentang bacaannya semua sudah share screen. Kemudian saya mau menggunakan annotate. Nah, ini yang ada di atas sini. Sama saya mau menjawab bersama anak-anak gitu ya. Apa judul bacaan di atas? Nah, judul bacaannya tadi kan Nabi Adam. Nah, bisa ditulis di sini. Nabi Adam. Nah, seperti itu. Atau menggunakan menu-menu yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau menu yang ada di atas ini hampir sama semua ya dengan yang ada di whiteboard tadi, tapi hanya ada tambahan mouse ini saja ya. Adam. Nah, ini jawabannya iblis. Itu. Nah, kemudian itu untuk annotate. Berikutnya ada breakout room. Nah, breakout room itu tadi kan yang ada di Zoom As kan sudah saya nyalakan. Ada apa namanya? Whiteboard sudah, kemudian annotate juga sudah dinyalakan. Breakout room itu juga ya. Jangan lupa settingannya ada di Zoom As itu harus dinyalakan terlebih dahulu. Nah, saya pilih yang menu yang bawah ini, breakout room. Nah, di sini ada berapa room yang mau dibuat, hanya satu atau bisa ditambahkan 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah ini, apakah kita akan memasukkan partisipan itu secara otomatis dengan manual, nah, atau partisipan itu bisa memilih sendiri ruangannya. Mau kalau kelas atas bisa ya kita atur seperti itu. Silakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah disediakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mereka masuk ke kelompoknya masing-masing. Kalau yang otomatis ini sebenarnya Zoom itu akan membagi jumlah partisipan dengan berapa room yang mau kita buat. Nah, dibagi acak lah sama Zoom itu. Kalau yang manual, nah ini kita bisa atur siapa saja yang mau ada di room 1, siapa saja yang ada di room 2, dan seperti itu ya. Nah, sama saya pilih yang manual.
Nah, ini misalnya hanya saya yang ada di room ini. Nah, saya jelaskan saja ya. Nah, ini room 1, karena saya tadi hanya buat satu room saja. Di sini bisa di rename. Nah, sama kelompok semangat seperti itu. Nah, ini bisa diganti namanya kelompok. Nanti kelompok 2 apa namanya? Bisa dihapus jika ternyata terlalu banyak atau ya kita membuatnya terlalu ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan partisipannya. Nah, nanti kalau kita klik ini nanti akan ada muncul siapa saja partisipan kita, akan kita masukkan di kelompok semangat ini, nanti di kelompok berikutnya seperti itu ya. Kita bisa menambahkan lagi. Dan yang paling penting adalah option ini. Nah, harus kita atur terlebih dahulu. Ini kan tidak nyala ya, partisipan tidak bisa memilih room karena sudah ditentukan. Nah, partisipan akan kembali ke ruang utama. Boleh kembali ke ruang utama kapanpun. Yang ini otomatis berpindah ketika ke breakout room. Jadi ketika breakout room yang kita nyalakan, maka mereka akan otomatis berpindah. Breakout room. Nah, ini adalah waktu yang kita berikan. Berapa lama yang waktu kita berikan mereka ada di breakout room ini? Mungkin kita ada ya apa namanya diskusi seperti itu. Kita beri waktu berapa menit? Mereka kata 10 menit ya kita ganti 10. Atau waktunya adalah 1 jam, kita ganti 60 menit. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mendapatkan notifikasi ketika waktunya habis. Dan nah ini adalah hitung mundur berapa setelah breakout room itu ditutup. Nah, semua breakout roomnya sudah ditutup. Ini ada berapa? Ada 10 detik sampai 120 detik. Pilih yang paling singkat saja ya supaya tidak bingung. Nah, hitung mundur, mereka akan kembali ke ruang utama. Nah, ini tinggal buka open all room. Nah, ini hanya saya saja ya. Kalau semua ini kan nanti akan muncul berapa breakout room yang kita buat. Nah, kalau saya mau masuk ke kelompok semangat ini, saya tinggal pilih join. Nah, join ke sini, yes. Nah, ini saya sedang proses masuk ke kelompok semangat. Nanti untuk siswa juga seperti itu ya. Jadi ketika mereka sudah kita breakout, maka mereka juga akan ada proses perpindahan dari ruang utama ke ruang breakout-nya. Seperti itu. Nah, ini saya sudah ada di ruang kelompok semangat ini ya. Nah, kemudian sebentar, tertutup ini. Nah, ini kalau saya mau meninggalkan room ini, oh ya sudah saya lihat ternyata anak-anak bisa berdiskusi dengan kondusif. Saya akan leave breakout room. Nah, ini adalah proses saya kembali ke ruang utama tadi ya. Nah, saya sekarang ada di ruang utama. Seperti itu. Nah, ini tadi. Ketika mereka sudah selesai, atau ternyata ini kan waktunya hitung mundur ya, dari 10 menit yang diberikan. Nah, saya juga bisa memberikan pesan, yang akan dikirim ke masing-masing room. Nah, anak-anak, waktunya tinggal waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. Nah, ini bisa dikirimkan. Dia akan terkirim ke setiap room. Atau jika sudah selesai prosesnya ternyata lebih cepat dari yang kita inginkan dan breakout roomnya mau kita tutup, bisa dipilih ini ya, close all room. Nah, di sini jika saya ini, maka semua partisipan akan diberikan 10 detik untuk kembali ke ruang utama. Nah, itu tadi yang sudah diatur ya, yang ini 10 detik. Ya, seperti itu untuk breakout room. Kemudian mengkondisikan forum, suara dan coretan. Nah, di sini. Ini yang sangat penting.
supaya materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh semuanya, bisa terdengar jelas. Nah, supaya nanti kadang-kadang kan ada ya beberapa anak itu yang memang mereka itu membuka zoomnya di tempat yang tidak sepi gitu ya. Mungkin ada yang mengisi zoomnya itu di ruang tamu atau di ruang keluarga yang dimana di situ ada orang lain yang sedang beraktivitas, ada yang sedang nonton TV atau dan lain sebagainya ya. Nah, maka ketika mereka menyalakan mikrofon untuk menjawab kita, maka suara-suara yang ada di belakang itu kan masuk. Nah, maka mungkin mereka nggak sadar ya, karena mereka yang ada di sana, mereka merasa biasa aja. Padahal yang di sini yang sebagai ya, sesama sama partisipan dalam Zoom itu ikut mendengarkan suaranya itu ya. Atau mungkin ada beberapa anak yang mengalami kendala, mungkin bingung mute-nya di mana atau bagaimana. Nah, ini fungsi mute all ini yang sangat berguna sekali. Jadi pada saat ada hal penting yang mau kita sampaikan, anggap saja di dalam satu kelas itu ada 28 anak. Nah, karena kita mau menyampaikan sesuatu yang penting, maka kita akan meminta mereka untuk coba anak-anak di mute dulu ya gitu. Kalau kita mau nunggu mereka untuk meng-mute satu-satu seperti itu ya, nah, mungkin ada yang masih lama harus cari mute-nya dulu, maka cara paling cepat adalah kita menggunakan mute all ini. Nah, ketika kita mute all, nah ini yang pertama, dia ada pilihan ya, tercentang. Partisipan itu bisa meng-unmute-nya dirinya sendiri. Nah, jadi ketika ini tercentang, maka mereka nanti bisa, selama ini saya yes ya, mereka akan ke mute, tapi nanti mereka bisa menyalakan mikrofonnya sendiri. Nah, mikrofonnya bisa dinyalakan. Nah, tetapi kalau yang centang ini saya hilangkan seperti ini, kemudian saya pilih yes, maka mereka tidak bisa meng-unmute dirinya sendiri. Jadi kalau ini di-unmute tidak bisa, seperti itu ya. Nah, itu biasanya ini tidak dicentang hanya untuk kasus khusus ya, seperti ada materi bersama atau apa yang memang posisinya kita tidak butuh timbal balik langsung dari anak-anak seperti itu ya. Atau terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan selama acara itu. Mungkin ada anak-anak yang masih seperti itu kan kadang ada ya, namanya anak kelas bawah gitu. Mungkin ada yang ayo semuanya di mute, tapi dia malah main gitu ya sambil ngomong gitu atau bagaimana ya, sehingga membuat satu acara atau kegiatan itu kurang kondusif. Nah, itu kita matikan saja. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, centangnya tetap dinyalakan saja supaya mungkin nanti kalau ada salah atau pertanyaan dari pemateri itu mereka bisa memberikan jawaban atau memberikan respon langsung. Betul. Itu untuk suara. Yang kedua adalah untuk coretan. Nah, coretan ini hubungannya sama annotate tadi. Coba saya dari whiteboard saja. Nah, soalnya di whiteboard kita menjelaskan tentang sampah gitu ya, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, seperti ini. Tetapi anak itu ada yang mencoret-coret, terus ada yang mencoret-coret. Mereka mau gambar-gambar apa gitu ya di sini. Atau whiteboard atau saya contoh annotate aja ya. Bentar. Saya contoh di sini saja. Nah, yang urutkan bilangan. Nah, semua saya nyalakan dulu share screen-nya. Nah, di sini saya nyalakan annotate-nya. Nah, jadi anak-anak itu bisa mengisi semua. Nah, silakan Mas ini mengisi yang berikutnya. Di sini 2. Kemudian di sini 3, seperti itu ya.
3. Terus kemudian ada yang mungkin iseng, tidak mengikuti peraturan ya. Jadi mereka membuat coret-coret ya, seumpama. Nah, ada yang coret-coret seperti ini. Nah, ini kan cukup mengganggu ya, mengganggu konsentrasi teman-temannya yang lain. Tadinya temannya sudah mau menulis di sini, menulis angka 4, Ustazah enggak kelihatan, ada banyak coretannya, seperti itu ya. Nah, kita bisa mengatur supaya anak-anak tidak bisa mencoret-coret. Nah, di sini di security, nah, annotate. Nah, kalau ketika ini dicentang, maka mereka itu bisa mencoret-coret. Tetapi, nah, jika ini kita matikan seperti ini, maka partisipan itu tidak bisa mencoret-coret ini. Nah, bisa kita rapikan lagi. Nah, bisa kita kondisikan lagi. Seumpama yang ini berapa? 2, seperti itu. Nah, atau ketika kita sedang menjelaskan materi, saya matikan dulu. Materi yang mana ya? Nah, yang ini seumpama tentang Pancasila. Nah, mereka kita minta menjawab, tapi yang mencoret-coret adalah kita gitu, seumpama. Kalau ini security-nya kita nyalakan, maka mereka bisa membuat garis-garisnya sendiri. Tetapi kalau di sini kita centangnya kita hilangkan, nah di sini tidak tercentang, maka yang bisa mencoret-coret di sini hanyalah kita. Nah, di sini yang mereka menjawabnya mungkin secara lisan seperti itu ya. Sila yang pertama, bintang. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Ya, bintang. Kemudian yang sila kedua yang lambang apa? Seperti itu. Yang kedua adalah lantai. Nah, seperti itu ya. Untuk mengkondisikan. Yang penting adalah, nah di sini security. Nah, apa saja yang bisa diakses oleh partisipan dan apa yang tidak bisa. Nah, ini kalau saya share screen ini kan tidak tercentang, berarti partisipan tidak bisa share screen, yang bisa hanya hostnya saja, begitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Mengelola chat Zoom. Nah, chat Zoom ini ya. Saya tunjukkan dulu. Di sini, sebentar. Nah, untuk chat. Nah, di more ini ada settingan. Nah, jadi partisipan itu bisa chat dengan siapa. Nah, ini yang mode saya nyalakan adalah tidak ada sama sekali. Nah, berarti di sini partisipan tidak bisa menuliskan chat. Nah, jadi ketika mereka membuka chat di sini, maka mereka tidak bisa mengetik. Kemudian kalau host only berarti partisipan itu hanya bisa chat kepada host saja. Nah, jadi tidak bisa kepada partisipan yang lain. Yang ketiga ada everyone public. Nah, kalau yang ini siapapun yang sebagai partisipan itu bisa mengirimkan chat kepada siapapun, kepada partisipan yang ada di dalam ruang Zoom itu. Nah, tapi secara publik. Nah, jadi pasti akan terbaca oleh siapapun yang ada di ruang Zoom itu. Nah, nanti kan di sini selama saya mau, ini kalau ada partisipannya ya, saya mau klik dengan chat si A seperti itu ya. Saya klik Assalamualaikum ini. Nah, ini nanti akan terkirimnya ke everyone, ke siapapun. Nah, kali ini saya pilih everyone ya. Nah, kemudian yang keempat ada siapapun. Nah, ini everyone ini dan DM. Nah, jadi mereka bisa mengirimkan pesan hanya kepada orang-orang tertentu, seumpama kepada si A seperti itu ya. Mereka mengirim pesan, maka pesannya itu hanya bisa dilihat oleh sang pengirim dan sang penerima saja. Nah, jadi tidak oleh siapapun yang ada di ruang Zoom ini. Nah, seperti itu. Kalau kita butuh jawaban dari anak-anak, biasanya chat ini dinyalakan. Tetapi kalau kiranya tidak perlu ya, nah, apalagi saya biasanya anak-anak kalau mau kamar mandi atau mau minum, maka izinnya adalah langsung seperti itu ya. Maka ini saya matikan saja.
daripada nanti anak-anak malah menulis macam-macam yang mengganggu konsentrasi temannya seperti itu. Itu untuk chat. Nah, bisa kita atur mau menyala atau tidak, bisa nyala pada siapa, seperti itu. Kemudian merekam Zoom. Nah, merekam Zoom ini dibawa dari record. Ini saya coba ya. Oh, nah ini kan posisinya di dalam keadaan mute karena saya rekaman Bandicam. Maka saya biarkan saja ya tanpa audio, nggak apa. Nah, selama proses merekam ini atau record ini, maka di atas ini akan ada tulisannya recording. Nah, di sini bisa kita pause atau mau kita stop. Nanti di tampilan partisipan itu juga ada tulisannya record di atas. Jadi partisipan itu tahu apakah Zoom ini sedang dalam keadaan direkam atau tidak. Seperti itu. Setelah merekam, hasil rekaman ya. Ini saya stop saja ya. Kita hanya percobaan. Kemudian saya stop. Nah, dia akan di-convert to MP3 ketika meetingnya selesai ya. Berarti kalau meetingnya sudah kita matikan, baru dia akan terkonvert. Nah, di sini saya simulasikan semua acaranya sudah selesai ya. Tadi sudah di-record, kemudian acaranya sudah selesai, partisipannya sudah boleh keluar. Nah, kita akhiri. End meeting for all ya, jangan leave meeting. Nah, ini bedanya. Kalau end meeting for all ini berarti ketika kita ini maka meeting itu akan mati. Tapi kalau kita hanya leave meeting berarti kita hanya meninggalkan ruang itu. Ruang itu masih akan tetap terbuka. Yang awalnya hostnya adalah kita, maka host itu akan secara otomatis berpindah ke partisipan yang lain. Nah, bisa secara acak ya kalau memang sebelumnya tidak kita tunjuk terlebih dahulu. Ini saya end meeting for all. Kemudian ini tinggal menunggu recordnya. Nah, ini convert meeting recording. Nah, cepat atau lamanya ini dipengaruhi yang pertama oleh durasi. Nah, jadi semakin lama kegiatan kita, semakin lama Zoom yang kita rekam, maka nanti convertnya juga akan semakin lama ya. Ini tadi sebentar karena yang saya rekam juga hanya sebentar saja ya. Ini adalah MP4-nya yang ada videonya, yang ini hanyalah audio only saja. Nah, oke. Kemudian sudah disimpan. Nah, ini ada di sini ya hasilnya. Kemudian mengupload rekaman ke YouTube. Nah, mengupload rekaman ke YouTube. Oke. Nanti saya buka YouTube dulu. Oke, saya pilih buat dan upload video ya, karena video yang mau kita masukkan YouTube ini sudah ada tadi filenya. Nah, berarti kita pilih yang upload saja. Ya, ini masih loading. Nah, sambil ini sudah muncul. Kita pilih filenya yang ini tadi, MP4, saya masukkan sini.
Nah, ini proses menguploadnya, persennya. Ini dalam saya bisa tambahkan judulnya sesuai dengan acara yang kita rekam. Kemudian bisa ditambahkan deskripsi. Dan ini adalah upload thumbnail. Nah, jika kita ingin tampilan video kita yang ada di Zoom itu menarik seperti itu ya, kita bisa sediakan thumbnail atau kita bisa menggunakan thumbnail yang tersedia. Nah, kalau yang tersedia ini biasanya acak ya, bisa di menit atau detik bisa di detik ke berapapun seperti itu ya. Nah, kalau kita menginginkan thumbnail yang khusus, nah jadi sebelum orang memutar video YouTube itu tampilannya sudah menarik gitu ya. Ada deskripsi, ada judulnya, kemudian kelihatan wajah pembicaranya, atau ada cuplikan gambar materinya seperti itu, bisa kita tambahkan di sini di thumbnail. Nah, kalau ini kita klik. Oke, contoh. Nah, sama kalau thumbnail ya, saya kasih contoh gambar terserah saja ya. Sama ini sudah kita buat, kalau saya biasanya bikin di Canva ya, sudah saya edit, misalnya judulnya apa gitu. Nah, ini yang kemarin saya pakai, menyanyikan lagu Keranjang Sampah. Nah, kalau ada tampilannya seperti ini kan lebih menarik ya, daripada hanya gambar acak dari isi video itu. Kemudian bisa kita kelompokkan ke playlist. Nah, kita bisa buat playlist juga di YouTube supaya videonya lebih teratur ya, tersimpannya. Ini untuk apa, kegiatan apa kita bisa buat. Kemudian ini yang paling penting ya, apalagi untuk anak-anak SD. Nah, kita wajib sekali mengaktifkan video untuk anak-anak. Kenapa? Supaya YouTube itu sudah memfilter hal-hal apa saja yang bisa dijadikan iklan atau video-video direkomendasikan. Nah, seperti itu kan muncul ya. Nah, kalau kita buat untuk anak-anak ini relatif lebih aman. Nah, jangan kita kosongi ya. Kalau kita kosongi nanti takutnya ya kita nggak tahu ya hal acak apa yang bisa muncul di YouTube seperti itu. Nah, biasanya selalu saya aktifkan video ini memang untuk anak-anak seperti itu. Yang berikutnya, ini sudah selesai diproses ya. Tinggal ke yang terakhir. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Kita bisa mengatur video yang kita upload ke YouTube itu apakah bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Kalau saya pilih pribadi, nah hanya saya atau pengguna yang saya pilih saja yang bisa melihat videonya. Kemudian, nah ini hanya yang memiliki link saja. Nah, ini kan nanti saya copy link. Hanya yang punya link bisa buat. Jadi kalau saya lihat di channel YouTube saya, maka video ini tidak akan ada. Atau yang ketiga adalah publik. Nah, kalau untuk publik ini siapa saja. Nah, jadi orang akan dia buka YouTube ya, mau klik judul judul videonya, atau buka dari channel YouTube saya kemudian bisa lihat pilihan video, maka video ini akan muncul. Untuk publik, nah ini jika ingin dijadwalkan video itu akan tayang pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Ini bisa kita pilih jadwalkan. Kalau tidak ada, bisa diaplikasikan. Nah, ini adalah link YouTube-nya. Nah, kita salin, terserah nanti mau di-share lewat mana. Kalau memang itu materi, bisa kita share lewat learning seperti biasanya, seperti tadi ya, dimasukkan ke sini linknya, atau ketika acara-acara tertentu ya yang memang berdokumentasi parenting atau dan lain sebagainya, yang kiranya link itu di-share-nya lewat grup WA semua seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan linknya, dia sudah terupload. Nah, seperti itu
untuk mengupload rekamannya ke YouTube. Kemudian poin berikutnya, posisi di depan kamera dan kejelasan suara. Nah, kita kembali lagi ke Zoom ya. Saya masuk di sini aja. Oh iya, posisi depan kamera ya. Saya biasa menggunakan ini soalnya Droid Cam. Nah, kebetulan Droid Cam-nya sedang saya pakai ini untuk Bandicam. Coba saya pakai kamera laptop saja. Kalau pakai kamera laptop ini kurang ini ya, kurang jelas biasanya. Coba saya nyalakan. Nah, kan kurang jelas ya, buram. Makanya saya biasanya menggunakan Droid Cam yang muncul di Bandicam-nya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Saya simulasikan untuk posisi di depan kamera. Nah, sebentar. Saya atur dulu laptopnya. Nah, seharusnya ketika kita menggunakan Zoom ya, supaya tampilan itu, wajah kita itu juga enak dilihat anak-anak gitu ya. Tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh sampai anak-anak mana ya Ustadz Ustadzanya seperti itu, maka kita bisa mengatur jarak laptopnya. Nah, saya pikir posisi lurus depan kamera itu kita tidak terlalu besar ya, minimal terlihat sampai sinilah. Nah, sampai tangan sini masih kelihatan pundaknya seperti itu ya, tidak wajahnya saja seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan cuma kelihatan matanya, jadi mereka bingung gitu, Ustadz aku mana itu ya, kok kelihatan matanya aja gitu. Nah, atau tidak terlalu dekat seperti ini ya, kalau dekat ini mereka melihatnya gimana gitu ya. Atau kalau menggunakan HP, ini kan menggunakan laptop ya, menggunakan HP jangan sampai HP-nya ditaruh aja seperti ini terus gurunya asik menjelaskan seperti itu ya. Nah, kita juga harus memikirkan kira-kira enak nggak ya anak-anak lihat kalau kita sedang mengajar tapi seperti itu. Nah, ini di belakang saya sengaja bikin hiasan supaya nggak boring. Nah, seperti ini, minimal seperti inilah. Nah, menurut saya ya. Nah, kalian masih kelihatan pundaknya, wajahnya di tengah dan bisa jelas. Nah, ini karena kamera laptop saya ya yang kurang jernih, saya biasanya menggunakan webcam ini ya, yang ada di bawah ini. Tampilannya seperti itu. Insya Allah bisa dilihat anak-anak dengan jelas. Dan yang kemudian adalah kejelasan suara. Nah, biasanya ketika saya mengajar suaranya lebih keras ya daripada ini. Saya contohkan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar berhitung tentang penjumlahan susun pendek. Nah, seperti itu. Saya biasanya kalau nge-zoom suaranya pasti lebih lantang karena harapannya mereka yang mendengar juga lebih jelas seperti itu ya. Kemudian, kondisi sinyal. Nah, kondisi sinyal di setiap wilayah rumah anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang sinyalnya itu sudah bagus, ada yang sinyalnya itu kayak putus-putus. Nah, harapannya ketika suara kita jelas atau ya minimal lantang lah ya gitu, nggak kayak orang berbisik-bisik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini tidak seperti itu ya. Dengan cara seperti itu kita bisa membantu memang yang mungkin perangkatnya volume speakernya kurang keras, yang pertama. Yang kedua adalah ketika koneksinya kurang stabil. Nah, kalau suara kita sudah pelan, kemudian koneksinya juga jelek, maka mereka akan semakin bingung, Ustazah tadi bilang apa ya gitu. Nah, kemudian apalagi ya, itulah kejelasan suara ya, terkait intonasi, kelantangan, kemudian pelafalan. Nah, kalau bisa berbicaranya sudah yang jelas gitu ya. A, I, U, E, O-nya jelas supaya tidak membuat anak bingung tadi bilangnya ini apa ini ya, seperti itu ya. Itu tentang posisi dan kejelasan suara. Nah, apa lagi? Sudah semua ya tempat akun Zoom. Oke, nah alhamdulillah
Alhamdulillah sudah selesai semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait praktek Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.